Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di siang hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tetap ya kawan, doa terbaik buat kalian semua. Semoga kalian diberi panjang umur, rezeki yang melimpah dan apa yang kalian harapkan semoga di tahun ini teman-teman ya bisa jadi kenyataan. Mantap jiwa ya. Salam setang bunder ya. Dan tetap ya kawan, tidak luput secangkir kopi harus selalu ada buat menemani siang kali ini teman-teman. Melihat rekondisi daripada keadaan market cryptocurrency yang dimana untuk Bitcoin berada di area 30.060 US dollar ya teman-teman. Jadi 30.060 US dollar. Nah, jadi kalau kita lihat untuk pergerakan secara overall dalam kurun waktu 24 jam terakhir ini masih dalam kondisi penurunan atau koreksi, teman-teman ya. Ini hal wajar, teman-teman. Karena apa? Setiap ada kenaikan, apalagi kenaikannya cukup signifikan, pasti akan ada fase di mana dia akan terjadi koreksi ya teman-teman ya. Fase dia koreksi itu wajar teman-teman ya. Dan setelah koreksi ya biasanya kalau nggak turun ke bawah ya dia akan breakout kembali ke atas gitu, oke? Nah, jadi kalau kita lihat di sini teman-teman untuk Bitcoin DOM ini sangat-sangat amazing sekali teman-teman. Inilah yang menghambat pergerakan daripada altcoin untuk naik sebenarnya ya dari Bitcoin DOM ini sendiri. Di mana Bitcoin DOM ini malah hampir menyentuh di area 50% ya teman-teman. Kenaikannya masih tinggi sekali ya. Meskipun market cap overallnya mengalami peningkatan, cuman dominasi Bitcoin DOM ini masih terdominasi dengan orang-orang cenderung fokusnya ke Bitcoin dulu kalau seperti ini ya. Altcoin ini dikesampingkan dulu. Mungkin nanti ketika Bitcoin ini sudah mulai menurut mereka harganya udah mulai mahal, barulah ya para cukong, para bandar-bandar besar ini baru melirik altcoin. Dan di situ biasanya terjadi Bitcoin DOM ini mulai turun seperti itu, oke? Jadi kita harus pantau terus itu, oke? Nah, jadi di kesempatan kali ini teman-teman ada sedikit informasi yang cukup menarik sebenarnya. Ini bisa dikatakan tentang Luna Classic ya teman-teman. Luna Classic ini bisa dikatakan siap bangkit kembali, kayaknya seperti itu teman-teman, karena cukup menarik ini. Langsung saja kita lihat untuk harganya. Dan untuk harga Luna Classic sendiri masih di area 9146 teman-teman, dan di sini kalau kita lihat market cap mulai cenderung turun. Volume masih ada sedikit kenaikan 3,88% per video ini dibuat ya teman-teman. Semoga saja dia cenderung naik gitu teman-teman. Ya mungkin ada fase-fasenya di mana dia bermain di area bawah dulu gitu ya, karena jadi di sini sebenarnya ada informasi yang cukup menarik buat kita pantau bersama, dan ini merupakan perkembangan yang cukup bagus juga teman-teman untuk Luna Classic. Apa informasinya? Langsung kita uli-uli teman-teman. Nah, jadi dikutip dari The Crypto Basic teman-teman bahwasanya Terra Classic L1 GTF berusaha meluncurkan aplikasi dompet seluler milik komunitas dan tim layer 2. Oke ya. Jadi akan ada peluncuran aplikasi dompet atau wallet seluler lah ya milik komunitas. Ini perkembangan yang cukup bagus juga ya untuk ekosistem daripada Luna Classic ya, secara pelan-pelan ya membuat proyek-proyek yang mungkin bisa mendukung perkembangan daripada Luna Classic. Ingat, saya ingatkan sekali lagi, Luna Classic ini adalah aset yang dulunya memiliki bendera tinggi dan tiba-tiba turun menjadi setengah tiang gitu teman-teman. Kalian paham ya, turun jadi setengah tiang dan saat ini berusaha untuk bangkit kembali dari kematian gitu teman-teman. Jadi buat rekan-rekan semua, jangan berharap dalam waktu kurun jangka pendek kalian harus bisa cuan maksimal. Enggak ya, semua ini butuh proses. Luna Classic ini prosesnya masih panjang. Dia harus bisa membuat apa ya, bisa dikatakan proyek-proyek yang bisa menarik atau memikat daya tarik para investor ya, seperti itu teman-teman. Dan dia juga harus bisa mengembalikan tingkat kepercayaan para investornya yang dulu kena dampaknya. Nah, kenapa saya masih pegang Luna Classic? Salah satunya karena di sini perkembangan daripada Luna Classic ini masih didukung oleh Binance gitu teman-teman. Binance ini masih ngedukung ya, dengan peningkatan paritas yang kemarin Binance juga ngedukung ya, dia langsung upgrade teman-teman, langsung upgrade. KuCoin juga upgrade, Max Global juga upgrade. Jadi masih ada exchange yang mendukung untuk peningkatan Luna Classic atau kebangkitan daripada Luna Classic. Oke. Dan di sini yang perlu kita ketahui juga bahwasannya tim di belakang Luna Classic ini kan ada petisi itu
gitu teman-teman untuk bisa terdaftar ke dalam platformnya Coinbase kembali ya. Semoga saja teman-teman ya. Semoga Coinbase atau Robinhood ya. Saya agak lupa. Kalau ingat tolong diingatkan teman-teman ya. Kalau salah mohon diingatkan ya. Kalau nggak salah Coinbase. Kalau nggak salah, tapi kalau salah mohon diingatkan ya. Nah, ketika bisa masuk ke dalam platform pertukaran Coinbase, ya tidak menutup kemungkinan harga Luna Classic akan mengalami recover kembali. Nah, jadi saat ini teman-teman ya, tim daripada Terra Luna Classic ini saat ini mengusulkan pembuatan dompet Luna Classic Station yang dimiliki oleh komunitas dan dikelola melalui tata kelola. Oke ya. Jadi Steve umumnya dikenal dengan Launchburn Army atau LBI, manajer proyek tim Layer 1 Terra Classic, telah mengajukan proposal untuk membuat dompet station milik komunitas. Proposal juga bertujuan untuk memperkenalkan tim Layer 2 yang bertugas mengelola pembaruan dompet. Oke ya. Nah, jadi upaya ini berupaya mencapai tujuan seperti meningkatkan bus kode dompet station yang ada, mendeverifikasikan dompet klien, dan meringankan beban TFL Terraform Lab dalam hal menguji stasiun untuk peningkatan Luna Classic yang didorong oleh tim Layer 1. Dan di sini LBI baru-baru ini merilis proposal di persamakmuran dan selanjutnya meminta perhatian publik melalui pegangan Twitternya. Oke ya. Jadi kemarin teman-teman ya, kemarin sempat kita bahas juga bahwasanya L1TF ya teman-teman, dia sedang memperbarui proposal yang dimana diharapkan untuk mempercepat repack ya antara Luna Classic dan USTC ya, seperti itu teman-teman. Dan di dalam proposal tersebut juga mengatakan bahwasanya mungkin dengan cara ini akan bisa mempercepat pengurangan supply daripada Luna Classic. Oke ya, jadi kita lihat saja perkembangannya nanti pada kuartal ketiga teman-teman ya. Untuk memastikan aksesibilitas yang luas, dompet memiliki komunitas akan tersedia di beberapa platform ya. Platform ini mencangkup stasiun versi web yang mudah digunakan, aplikasi seluler yang kompatibel dan dengan perangkat iOS dan Android ya, ekstensi Chrome. Oke, ini cukup komplit, cukup mantap jiwa gitu ya. Semoga saja ya dengan peluncuran ini nggak ada kendala seperti yang terjadi pada Terravita kemarin ya, aplikasi Terrapod ya, yang dimana baru diluncurkan sudah diretas, dan rumornya yang beredar teman-teman, dana retas ini baru-baru dikirim ke Tornado Cash ya teman-teman ya, untuk dicuci lah, dicairkan, seperti itu informasinya yang beredar seperti itu. Oke, jadi untuk memastikan independen penuh dari Terraform Lab, komunitas sebelumnya telah mendorong pengembang versi bercabang dari dompet resmi Station seperti Rebel Station, namun dompet ini berada di bawah kendali kelompok atau individu tertentu. Usulan tim Layer 1 berupa membuat yang dikendalikan oleh masyarakat, atau alias bisa dikatakan bukan dikendalikan oleh satu entitas aja, tapi dikendalikan oleh masyarakat. Mantap jiwa ya teman-teman ya. Dengan menempatkan kepemilikan dan tata kelola dompet di tangan komunitas, langkah ini bertujuan untuk mendorong inklusivitas dan keberlanjutan, menawarkan pengalaman dompet yang dapat diandalkan ya, dan diperbarui secara berkala kepada pengguna. Oke, mantap jiwa ya. Jadi di sini ya pengenalan tim Terra Classic Layer 2, di mana proposal juga berusaha untuk membuat tim Layer 2 terpisah dari tim Layer 1 yang ada bekerja sama secara mandiri di ekosistem Terra Classic. Bagian dari pekerjaan tim Layer 2 ini akan mencakup memastikan operasional dompet yang stabil, terutama setelah pembaruan. Mereka akan bekerja sama dengan tim Layer 1 ya, seperti itu teman-teman. Jadi ada Layer 1, ada Layer 2. Ini cukup bagus juga teman-teman ya, dimana kalau kita lihat proposal terbaru muncul seminggu setelah tim Layer 1 berhasil memutakhirkan Terra Classic V2.1.1 memperkenalkan paritas ke Luna 2.0 dan Cosmos. Namun mengikuti peningkatan ke paritas, blockchain Luna Classic menghadapi serangkaian masalah ya. Buntut dari peningkatan paritas telah mengaruhi pendapatan komunitas tentang proposal dompet ini, sementara beberapa pendukung Terra Classic mendukung proposisi tersebut. Yang lain pertama-tama meminta penyelesaian masalah pasca paritas. Jadi masih ada kendala ya setelah paritas ini teman-teman ya, dan semoga saja ini menjadi langkah-langkah yang positif gitu untuk perkembangan Luna Classic. Dan perlu saya ingatkan sekali lagi, Luna Classic ini ya teman-teman mencoba bangkit dari kubur
Oke, tapi yang perlu saya ingatkan terhadap teman-teman juga, ketika kalian memiliki Luna Klasik, ya kan, entah kalian punya 100.000, entah punya 1000 Luna Klasik, entah punya 10.000, ketika ada kenaikan, saya nggak bosan-bosannya mengingatkan teman-teman, ambil dulu lah 20% dari aset kalian, 30% dari aset kalian, yang penting jangan diambil semua. Intinya seperti itu teman-teman ya. Oke, mungkin ini sedikit informasi, semoga membantu. Salam cuan.